Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu designated router dan backup designated router. Hal ini sangat berguna ketika kita memiliki banyak router untuk dikonfigurasi. Perhatikan topologi area kosong atau area backbone berikut. Di sini ada 8 buah router yang telah diset menggunakan OSPF yang saling terhubung melalui sebuah switch. Masing-masing router mengirim hello paket yang berisi hello dan date interval, neighbor area ID, router priority, designated router IP address, backup designated router IP address, authentication, dan stop area flag. Hello paket ini dikirim dalam rangka membentuk neighborship. Setelah neighborship terbentuk, maka masing-masing router akan mengirimkan sebuah LSA. Proses pengiriman LSA ini dalam rangka membentuk LSDP, kemudian menciptakan sebuah routing tabel atau memilih jalur tercepat untuk menuju tujuan. Bagi yang belum memahami apa itu LSA dan LSDP, silahkan tonton video sebelumnya. Jadi setelah neighborship itu terbentuk, sebagai contoh R1 dia akan mengirimkan LSA ke R2, ke R3, R4, R5, R6, R7, dan R8. Dan tidak hanya R1, semua router yang ada di sini akan saling mengirimkan LSA. Bayangkan apa yang terjadi jika kita memiliki puluhan atau bahkan ratusan router yang terhubung. Maka yang terjadi adalah flooded LSA. Flooded LSA ini dapat dihitung menggunakan rumus M kali M dikurangi 1 dibagi 2, di mana M ini adalah jumlah router. Misalkan ada 8 buah router, maka flooded LSA-nya adalah 26. Jika kita memiliki ratusan, bisa-bisa router ini akan mengalami crash. Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah dengan menambahkan sebuah router khusus yang kita jadikan sebagai designated router. Jadi proses pengiriman LSA-nya adalah masing-masing router akan mengirimkan LSA ke router 1. Dan router 1 ini akan mengirim balik LSA ke masing-masing router yang terhubung dengannya. Jadi tidak lagi R2 mengirim LSA ke R3, R4, dan seterusnya, namun dia hanya akan mengirimkan LSA ke designated router. Ini akan menghindari flooded LSA. Untuk pemilihan designated router adalah berdasarkan nilai prioritas tertinggi. By default, nilai prioritas masing-masing router ini adalah 1. Jika prioritas ini memiliki nilai yang sama, maka dia akan menggunakan nilai router ID tertinggi. Bagi yang belum tahu bagaimana cara mengkonfigurasi router ID, silahkan tonton di video sebelumnya, yaitu cara mengkonfigurasi OSPF di single area. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika designated router ini mengalami crash atau kerusakan? Yang terjadi adalah masing-masing routing tabel tidak memiliki update informasi karena link state database-nya tidak terupdate. Solusi untuk mengantisipasi kejadian hal ini adalah dengan menambahkan satu buah router yang dijadikan sebagai backup designated router. Backup designated router ini akan mengambil alih fungsi dari DR jika DR mengalami kerusakan. Cara membuat supaya router menjadi designated router atau backup designated router adalah dengan mengubah nilai priority. By default nilai priority adalah 1, jadi masing-masing router dapat dijadikan sebagai DR atau BDR. Untuk menjadikan router ini menjadi DR adalah dengan memberi nilai prioritas menjadi 3 dan backup designated router menjadi nilai 2. Sedangkan yang lain biarkan menjadi nilai 1. Jika kita menginginkan router tidak dipilih sebagai DR atau BDR, kita bisa memberi nilai 0. Jadi demikian materi kita kali ini, yaitu apa itu designated router dan backup designated router. Untuk video selanjutnya akan kita praktekkan bagaimana cara membuat router ini menjadi DR atau membuat BDR. Terima kasih.